Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijlal Faiz yang hari ini akan membawakan salah satu materi dalam komunikasi massa yang berjudul Analisis Media, Analisis Framing, dan Analisis Isi. Nah, sebelum masuk ke berbagai metode-metodenya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu analisis media. Analisis media merupakan salah satu pendekatan yang di dalamnya menjelaskan mengenai berbagai masalah komunikasi dan apa efek dari komunikasi itu. Simpel ya teman-teman. Lalu ada dua metodologi dalam analisis media. Apa saja kah itu? Yang pertama ada analisis isi. Apa itu analisis isi? Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif. Para peneliti yang menggunakan analisis isi tidak mempelajari orang-orang ya teman-teman, tetapi mempelajari komunikasi yang diciptakan oleh orang tersebut. Teknik ini terutama dipakai dalam bidang publisistik, psikologi sosial, dan ilmu politik. Selain itu, analisis isi juga digunakan untuk mengukur perubahan budaya dan mempelajari berbagai aspek budaya, teman-teman. Lalu selanjutnya, apa itu kelebihan analisis isi? Yang pertama, tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian sehingga analisis isi biasanya bersifat non-reaktif karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner, ataupun yang diminta datang ke laboratorium. Jadi lebih simpel lah intinya. Lalu yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih murah dibanding dengan metode penelitian yang lain. Lalu yang ketiga, analisis isi dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan, teman-teman. Lalu kita lanjut ke metode kedua, yaitu analisis framing. Udah kebayang lah ya apa itu analisis framing, dari katanya itu kan diambil dari bahasa Inggris yang artinya itu membingkai. Jadi arti lengkapnya adalah framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas. Contohnya adalah peristiwa, individu, atau kelompok, atau yang lainnya yang dilakukan oleh media massa tersebut. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang berarti realitas, dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Dalam praktiknya, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Lalu kita lanjut, apa itu kelebihan analisis framing? Saat ini sebaiknya peneliti mengubah haluan fokus mereka tentang media. Studi dengan menggunakan kaidah objektivitas dan bias dalam memahami ideologi dalam berita hendaklah ditinggalkan. Hackett menyarankan lebih menggunakan konsep framing sebagai perangkat analisis, karena dengan penggunaan analisis framing, peneliti akan mendapatkan makna yang tersembunyi dalam berita dan membantu membongkar pesan yang tersembunyi di balik berita yang diteliti tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung saja komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.